Insan Dikti dan Sobat Merdeka yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Insan Dikti dan Sobat Merdeka yang saya cintai dan banggakan, saya akan buka masker supaya nggak sulit ngomong, karena saya sudah tes PCR juga dan sudah vaksinasi. Dan juga sahabat kita Insan Dikti yang luar biasa sore hari ini, Mas Ragah. Halo Prof. Sudah hadir bersama kita. Mas Ragah ini dari Universitas Negeri Jakarta ya? Betul Prof. Baik, jadi rekan-rekan sekalian, jadi sore ini kita akan bincang-bincang di dalam bincang-bincang Dikti hari ini tentang program MSIB. Tentu banyak dari adik-adik mahasiswa yang kemarin ikut mendaftar program MSIB, mungkin beberapa sudah sukses untuk bisa mengikuti program ini, maupun beberapa yang mungkin belum berhasil mengikuti program ini, dan mudah-mudahan semester depan bisa ikut. Baik, Mas Ragah, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Prof Nizam? Kabar? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Mas Ragah ini dari prodi apa tadinya? Dari teknologi pendidikan saya Prof. Teknologi pendidikan. Cita-citanya apa nanti kalau lulus? Aku sih mengikuti passion dan alur dari prodi saya ya. Mungkin teman-teman Insan Dikti belum tahu atau familiar tentang prodi saya gitu. Prodi saya kan namanya teknologi pendidikan gitu. Teknologi pendidikan apa sih? Sebenarnya kita tuh ada definisinya, secara singkatnya itu studi yang fokusnya untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja belajar dengan melalui sumber daya, resource dan segala macam, dan teknologi juga. Nah, kenapa sih memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja belajar? Nah, ini kaitannya kita gimana caranya kita membuat program pembelajaran atau pelatihan agar mereka mendapatkan proses belajar yang dari surface learning ke deep learning gitu. Jadi bukan apa namanya? Kenapa nama kami teknologi pendidikan, bukan teknologi, bukan kita belajar tentang IT, network dan lain sebagainya, tapi kita tuh mencoba untuk mempermudah dan memfasilitasi belajar untuk proses pendidikan dan pelatihan gitu. Oh, jadi bukan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Itu sebagian komponen dari komponennya. Iya. Baik, jadi dari surface learning ke deep learning. Menarik sekali. Nah, Mas Ragah, apa yang memotivasi Mas Ragah untuk mengikuti program MSIB? Kebetulan waktu itu saya mahasiswa tingkat akhir Pak, jadi saya tinggal mengerjakan skripsi waktu itu. Terus saya bingung juga kan di rumah, masa sih ngerjain skripsi aja gitu kan, ngerjain skripsi itu udah nggak ada kelas dan sebagainya macamnya. Jadi saya mau coba nyari pengalaman untuk magang lagi. Sebelumnya kan ada program PKL dari kampus, tapi udah selesai dan tinggal skripsi. Jadi saya mencari magang kurang lebih dari bulan Maret waktu itu ya, sampai akhirnya pada bulan Juni atau Mei gitu ya, saya ketemu info terkait kampus mereka. Kalau nggak salah itu melalui Instagram. Terus saya ke direct ke website, saya coba registrasi dan ternyata di situ ada subprogram magang dan studi independen bersertifikat. Di situ saya coba apply dan kebetulan di top list itu ada perusahaan yang tempat saya magang sekarang, Prof. Perusahaan Telkomsel. Nah, di situ saya cari yang konsennya terkait pelatihan, pendidikan dan segala macamnya. Ketemulah saya di posisi silabus developer learning architect Telkomsel gitu. Jadi masih nyambung dengan prodinya ya. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Nah, sekarang selama magang ini sudah berapa bulan magangnya ini? Kurang lebih 2 bulan lebih. Sudah 2 bulan lebih. Apa yang dialami selama magang? Kompetensi apa yang diperoleh? Pastinya pertama-tama kaget dulu ya bro. Karena kita di kampus itu mungkin belajar banyak teori, konsep, metode dan segala macam. Terus tiba-tiba di dunia industri kita itu difokuskan kepada satu teori, prinsip dan konsep gitu. Jadi awalnya kaget dulu, namun untungnya Telkomsel bertahap memilih untuk on the job trainingnya. Kita pertama dikasih course dulu tentang gimana budaya kerja di Telkomsel dan lain sebagainya. Terus baru kita dimasukkan ke project dari Telkomsel. Nah, project awal itu saya pada bulan September saya menjadi tim leader di tim silabus ini, dan kebetulan tugas utamanya itu untuk membuat format baru
untuk pengerjaan silabus di Telkomsel. Nah, dari ekspektasi Mas Raga ketika dulu mengikuti program ini dengan apa yang diperoleh selama magang, kira-kira apakah sesuai ekspektasi atau melampaui ekspektasi atau di bawah ekspektasi? Kalau saya jujur melampaui ekspektasi karena biasanya dulu mungkin stereotip mahasiswa ya Pak ya, magang paling disuruh fotokopi, suruh bikin kopi, dulu stereotipnya masih begitu. Terus pas ini kita masuk, kita bukan cuman magang tapi diberikan komponen-komponen lain pendukung, seperti kita itu di magang bersertifikat Kampus Merdeka ini dikasih namanya BADI dari perusahaan. Nah, BADI ini tempat kita lah mahasiswa magang berkeluh kesah tentang proses magang yang jalan. Terus kita juga di magang ini diberikan juga dosen pembimbing. Dari kalau BADI dari sisi perusahaannya, dosen pembimbing memberikan solusi melalui sisi akademik. Terus udah 2 komponen itu ditambah dengan kita diberikan mentor yang udah memiliki kualifikasi yang sangat sesuai untuk pekerjaan yang kita akan kerjakan. Oke, jadi apa yang diperoleh melampaui apa yang dulu diharapkan. Apa pengalaman yang paling berkesan selama ini? Nah, itu dia yang seperti yang saya sebutkan tadi ya. Saya kira tadinya awalnya kita akan mengerjakan sesuatu yang prosesnya administratif, tapi ketika kita awal masuk, kita langsung diberikan proyek yang bukan hanya formalitas tapi emang benar-benar akan dipakai oleh perusahaan ini di masa-masa kedepannya. Jadi kita menggunakan proses kreatif, yaitu waktu itu kita diamanahkan untuk proyek membuat format silabus, karena sebelumnya Telkomsel berpikir mahasiswa magang mungkin dengan teori-teorinya akan menyajikan suatu silabus yang formatnya baru dan efektif dan efisien. Jadi ketika itu saya kebetulan berenam magang sebagai silabus developer. Kita sebulan itu full bekerja sama dari segala knowledge yang kita punya dari universitas yang dari berbagai macam budayanya. Kita menyatu padukan ide, kreativitas, sehingga silabus itu bagi kita menjadi suatu inovasi. Gitu. Jadi teamwork ya, 6 orang dan bekerja dalam satu proyek ya. Menarik sekali, baik Insan Dikti dan sobat-sobat Merdeka sekalian. Ini tadi kita dengarkan Mas Raga dengan pengalamannya di Telkomsel. Mas Raga tadi disampaikan ya pengalaman yang diperoleh selama magang di Telkomsel. Ini kan ada kekhawatiran dari sementara adik-adik mahasiswa, sementara masyarakat dan orang tua khawatir kalau magang ini jadi proses eksploitasi. Gimana ini menurut Mas Raga? Kalau untuk teman-teman calon untuk mengikuti program-program dari kampus mereka, menurut saya tidak perlu khawatir karena perusahaan-perusahaan atau sekolah-sekolah yang masuk ke dalam program ini itu kan divalidasi oleh kementerian, diawasi secara ketat dan lain sebagainya hingga mereka bisa lolos dan bisa mencantumkan nama perusahaannya di websitenya. Jadi menurut saya itu udah sangat pengawasannya sudah sangat ketat sehingga menurut saya jauh dari kata eksploitasi saat pengerjaannya. Nah, jadi adik-adik mahasiswa sekalian jangan khawatir, Mas Raga udah menyampaikan tadi bagaimana pengalaman yang diperoleh jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang di-expect, dan selama di sana mendapatkan challenge-challenge yang menarik dalam bentuk project, kemudian dalam teamwork, dan juga pengalaman-pengalaman yang tidak akan bisa dijumpai di dalam kampus. Mas Raga, sekarang saya tanya, dari teamwork ini datang dari mana saja teman-temannya? Teman-teman saya tuh dari Telkomsel ini menyebar gitu ya Prof. Ada yang dari Bali, terus dari ITB itu dari Bandung, terus ada dari Jogja juga, ada dari Padang dan Jabodetabek juga ada. Jadi kita maksudnya dalam berkomunikasi kita agak lucu aja gitu. Misalnya kalau saya dari Jakarta mungkin agak bahasanya agak keras dan sebagainya, kita menghadapi teman-teman dari Jogja, dari Bali lebih kalem, lebih sopan dan lain sebagainya. Itu jadi proses yang seru untuk kita pas kerjasama itu, komunikasinya gimana cara beradaptasi dan mengkreasikan sesuatu yang baru. Ya, untuk proyeknya itu kan kerjasama lintas daerah, lintas provinsi, sementara dilakukan secara daring. Gimana ini? Ya, itu mungkin tantangan terbesar untuk periode ini kali ya, Prof. Karena
kita memang full melalui aplikasi-aplikasi conference, kita komunikasi di situ. Tentunya aplikasi tersebut membantu kita untuk berkomunikasi layaknya rapat offline atau luring. Jadi dan untungnya sekarang internet mulai merata di seluruh Indonesia. Jadi dari kami jarang ada gangguan dan sebagainya untuk menghentikan proses-proses kerjasama. Jadi alhamdulillah sampai sekarang lancar-lancar aja kerjasama. Lancar ya. Pembimbingan dari mentor gimana? Alhamdulillah dapat mentor yang sudah senior di bidang learning design atau learning arsitek. Dan kita di sini mentornya bukan hanya nyuruh-nyuruh aja gitu. Kita di develop, di coach, di mentor. Bagaimana misalnya kita sudah project selesai, ini gimana Kak atau Mas, silabus kita udah sesuai ekspektasi atau belum? Coba dia si mentor akan melakukan proses coaching dan mentoring kepada kita. Bagaimana kalau seperti ini? Menurut kamu gimana dan lain sebagainya. Jadi itu benar-benar tidak ada eksploitasi di sini, tapi benar-benar memaksimalkan potensial kita di dunia kerja. Menarik. Jadi itu jangan khawatir ya adik-adik sekalian. Pengalaman yang diperoleh, mentor yang diberikan oleh perusahaan itu semua sudah kita kurasi. Kita pastikan adik-adik akan mendapatkan yang terbaik dari magang ini. Saya ingin tanya, sekarang ini kan lagi rame di medsos, di Instagram saya selalu adik-adik komplain katanya uang saku belum dikirim. Ini gimana ceritanya? Kalau menurut saya pribadi itu sebenarnya pastinya hal yang lumrah ya, karena Prof sendiri banyak memberikan statement kalau memang ini baru perawalan karena ini program dari Kemendikbud, dananya dari LPDP, tentunya pasti birokrasi pasti ada sesuatu birokrasi yang timpa tindih dan lain sebagainya macamnya. Dan insya Allah mungkin dari teman-teman panitia Kampus Merdeka di batch selanjutnya pasti ini akan lebih baik di depannya. Tapi sudah terima kah? Udah alhamdulillah. Baik, jadi jangan khawatir. Pasti akan tersampaikan janji kita ya. Kita sudah janji untuk memberikan bantuan uang saku dan transport. Jadi sabar saja kalau yang belum. Tapi insya Allah sekarang 90% lebih sudah tersalurkan. Mas Raga, apa saran Mas Raga untuk rekan-rekan semua? Untuk calon juga mungkin ya Prof. Ya, untuk para calon terutama. Pada awal saya masuk Telkomsel itu saya diberikan quotes yang menurut saya keren banget. Quotes-nya itu kayak gini. Talent is everywhere, it just need the opportunity. Jadi talenta itu sebenarnya ada di mana-mana. Nggak terbatas di Jakarta, Jabodetabek, di Pulau Jawa saja, tapi talenta itu ada di mana-mana. Mereka hanya butuh kesempatan. Nah, kesempatannya ini udah dibuat atau diwadahi oleh Kementerian Kemendikbud dalam bentuk program Kampus Merdeka. Jadi teman-teman dari pelosok, dari daerah-daerah terpencil, jangan takut kalau atau stereotipnya, ini program untuk kota-kota besar saja atau universitas besar saja. Teman-teman saya terbukti ada yang berasal dari Bali, dari Yogyakarta, dari Padang dan lain sebagainya. Jadi program ini khusus untuk seluruh mahasiswa Indonesia insya Allah. Jadi jangan pernah takut dan percaya diri aja untuk mengikuti program-program. Terima kasih, luar biasa Mas Raga. Jadi talent is everywhere, it's just take opportunity. Dan sekarang peluangnya, kesempatannya ada puluhan ribu yang tersedia. Jadi jangan lewatkan, jangan ketinggalan. Mas Raga, terima kasih, sukses selalu. Dan Insan Dikti, Sobat Merdeka yang berbahagia, jangan lupa untuk selalu mengikuti Instagram kampusmerdeka.ri dan juga berita-berita informasi yang ada di Kemendikbud, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, yang selalu setiap hari ada informasi baru, jangan sampai ketinggalan. Dan jangan lupa semester depan subscribe dan daftarkan diri Anda untuk menggunakan opportunity ini membangun kompetensi masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.